Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum perkenalkan, nama saya Novi Asinur Aini dengan NPM 211-222-1048. Di sini saya akan mempresentasikan tata cara mencari range, varian, simpangan baku, scatter plot, koefisien korelasi person, dan persamaan regresi linear studi kasus menggunakan software Excel dan SPSS. Lalu di sini ada studi kasus yang pertama. Seorang insinyur transportasi mencatat waktu tempuh dalam menit dari 20 kendaraan yang melintasi Jalan Ahmad Yani saat jam sibuk. Berikut data waktu tempuh 20 kendaraan tersebut. 32, 35, 33, 31, 30, 36, 34, 33, 31, 29, 28, 30, 32, 33, 37, 36, 34, 32, 33, dan 35 menit. Untuk di sini yang pertama ada hitung nilai rata-rata mean waktu tempuh, tentukan nilai tengah atau median, tentukan modus dari data, hitung range dari data, hitung varians, hitung simpangan baku atau standar deviasi, dan jelaskan bentuk sebaran data secara singkat. Untuk yang pertama, saya akan mencari range, varians, dan simpangan baku menggunakan software Excel. Tata cara yang pertamanya yaitu masukkan data hasil tadi yang sudah kasus, kita plot ke dalam Excel, lalu setelah itu diklik File, diklik Option, setelah itu dipilih Add-ins, diklik Analysis Toolpath, lalu dipilih di dalam menu Analysis Toolpath-nya di checklist, diklik OK, lalu diklik Data Analysis, Data Analysis. Lalu setelah itu akan keluar menu seperti ini. Di scroll dicari dengan nama deskriptif statistik. Lalu di sini ada input range. Untuk input range-nya itu nanti akan keluar menu deskriptif statistik yang tadi. Diklik aja tanda panah, lalu dipilih menu yang waktu tempuh. Lalu setelah itu oke. Dipilih output range di sama caranya kayak yang tadi, hanya ini dipilih kolom untuk kolomnya di sembarang. Lalu setelah itu di checklist summary statistik, jadi di sini ada kolom output range sama summary statistik yang di checklist. Lalu ini adalah hasilnya, hasil data menggunakan Excel. Di sini ada interpretasi hasil data. Berdasarkan data output Excel pada data waktu tempuh dari 20 kendaraan, memiliki mean 32,70 menit, memiliki median dengan 33 menit, memiliki modus 33 menit dengan range 9 menit. Selisih antara waktu tempuh tertinggi 37 menit dan terendah 28 menit adalah 9 menit. Ini menunjukkan tentang keseluruhan nilai tidak terlalu luas, yaitu hanya sekitar waktu tempuh 9 menit. Hasil variansnya 5,91 menit. Hasil simpangan bakunya 2,43 menit. Lalu di sini ada kesimpulannya, secara keseluruhan data waktu tempuh kendaraan ini relatif homogen. Perbedaan individual terhadap rata-rata tidak terlalu besar karena simpangan baku yang kecil 2,43 menit dan tentang nilai hanya 9 menit. Ini mengindikasikan bahwa hampir seluruh sampel berkumpul di sekitar waktu tempuh rata-rata tanpa adanya nilai ekstrim yang jauh berbeda. Lalu di sini ada studi kasus yang kedua. Untuk di sini ada data sampel uji betonnya. Lalu untuk soalnya, olah data di samping menggunakan SPSS, lalu gambarkan scatter plot, hubungan antara jumlah semen dan kekuatan tekan, hitung koefisien korelasi person, tentukan persamaan regresi linear Y sama dengan B0 ditambah B1X.
interpretasikan nilai slope dan intercept, jelaskan apakah hubungan ini signifikan dan kuat secara statistik. Di sini ada tata cara mencari scatter plot, koefisien korelasi Pearson, dan persamaan regresi linear menggunakan software SPSS. Yang pertama, di sini saya akan mencari scatter plot. Dibuka aplikasi SPSS-nya, di sini ada menu data view dan menu variable view. Lalu di input datanya, bisa di copy paste melalui Excel atau bisa diketik secara manual. Lalu masukkan data variable view, di sini dimasukkan data variable view-nya. Lalu balik lagi ke menu data view, diklik graphs, diklik regresi dialog, lalu dipilih scatter atau dot. Lalu keluar menu seperti ini. Diklik yang simple scatter, lalu define. Lalu setelah itu yang keluar data seperti ini, ada simple scatter, dimasukkan datanya. Untuk yang semen itu untuk X, dan untuk kekuatan tekannya itu untuk nilai Y. Lalu setelah itu akan keluar eh, grafik seperti ini, diklik aja grafiknya, lalu dipilih Elements, diklik Elements, dipilih Fit Line at Total, akan muncul garis seperti ini untuk hasilnya. Lalu di sini saya akan mencari koefisien korelasi Pearson. Yang pertama di data view kita klik Analyze, lalu ada Correlate, lalu ada Bivariate. Lalu setelah itu akan muncul menu Bivariate seperti ini. Ada data di sebelah kiri, kita akan geser langsung ke kanan. Lalu diklik OK, maka hasilnya akan ada correlation seperti ini. Untuk yang ketiga, saya akan mencari regresi linear. Yang pertama, ada analisis regression linear. Jadi, diklik menu Analyze, diklik Regression, dan diklik Linear. Lalu dipilih masukkan data. Untuk yang semen disimpan di bawah, untuk yang kekuatan tekannya disimpan di atas. Nanti akan mengeluarkan hasil seperti ini di bawah. Lalu setelah itu ada interpretasi hasil data. Hasil uji output uji linear grafik ini untuk scatter plot. Berdasarkan output grafik scatter plot, terlihat titik-titik plot data membentuk pola garis lurus dari kiri bawah naik ke kanan atas. Bisa disimpulkan terdapat hubungan yang linear dan positif antara variabel semen X dengan variabel kekuatan tekan Y. Hubungan positif memiliki makna jika semen digunakan lebih banyak, maka akan semakin kuat kekuatan tekannya. Untuk ini ada hasil output korelasi Pearson. Ini ada correlation dan ini ada pedomannya. Untuk variabel semen X terhadap variabel kekuatan tekan Y itu memiliki korelasi dengan derajat hubungan, yaitu korelasi sempurna, dan bentuk hubungannya positif. Arti bentuk hubungan positif, maka semakin tinggi variabel semen X, semakin tinggi pula variabel kekuatan beton Y. Jadi semakin banyak semen yang digunakan, semakin kuat juga kekuatan tekannya. Sebaliknya, semakin sedikit semen, maka semakin kurang kekuatan tekannya. Lalu di sini ada output korelasi Pearson. Yang pertama, output pertama itu ada variabel entret atau remove. Tabel di samping menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan serta metode yang digunakan. Untuk output kedua itu ada model summary. Tabel di samping menjelaskan besarnya nilai korelasi hubungan R, yaitu sebesar 0,990. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi atau R square sebesar 0,981 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas atau semen terhadap variabel terikat kekuatan tekan adalah sebesar 98,1%. Ini untuk output, masih output korelasi Pearson. Untuk ketiganya itu ada ANOVA. Dari output tersebut diketahui bahwa nilai F hitung sama dengan 407,827 dengan tingkat signifikasi sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05. Untuk output keempat itu ada koefisien. Diketahui nilai konstan A sama dengan minus 1,745, sedangkan nilai semen B atau koefisien regresi sebesar 0,083. Sehingga persamaan regresinya dapat ditulis Y sama dengan 0 ditambah B1X sama dengan
Y minus 174 minus 1,745 ditambah 0,083 X. Persamaan tersebut dapat diterjemahkan konstanta sebesar minus 1,745 mengandung arti jika variabel semen X nilainya adalah 0, maka variabel kekuatan tekan Y nilainya negatif sebesar minus 1,745. Apakah ada hubungan yang kuat antara kedua variabel? Nah, menurut Sugiono, dalam buku statistik untuk penelitian interpretasi koefisien korelasi persen adalah sebagai berikut. Besarnya nilai korelasi hubungan R sama dengan 0,990 dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi R square sebesar 0,981. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.